Tuhan Rajaku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama dengan lembut kembali katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Sukamto membuka ibadah di dalam doa. Ya, setiap kehidupan kami Bapa, dapat menyadari, dapat menghayati bahwa Engkau tidak jauh dari kami. Jikalau kami makin hidup di dalam kekudusan, kami dapat merasakan, dapat menghayati kehadiran-Mu yang bersama dengan kami. Sehingga kami berhati-hati membawakan kehidupan kami, agar kehidupan kami, sebabnya kami persembahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga usainya, biar Engkau tetap berhadir di tengah-tengah kami Bapa. Dan kami tahu jika Engkau hadir di tempat ini, maka segala perkara yang bukan dari Engkau, Engkau telah singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus, Putra-Mu yang tunggal. Kami persembahkan hidup kami, dan kami persembahkan ibadah kami. Dan Engkau menyertai umat-Mu yang masih di dalam perjalanan, bahkan di dalam damai sejahtera-Mu, dan yang tidak dapat hadir dimanapun mereka berada, mungkin mengikuti secara streaming, Engkau juga hadir tengah-tengah mereka yang dalam keadaan kurang sehat. Engkau juga memberikan kekuatan bagi mereka sehingga dapat mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah kami dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pujaan sesembahan kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali saya ucapkan selamat pagi bagi hamba-hamba Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Jadi segala sesuatu yang baik kita mau kerjakan dan kita memulai. Haleluya. Semua bersukacita, yang bersukacita boleh angkat tangan. Ya, kita percaya. Kita mengikut Tuhan apapun pergumulan yang kita hadapi. Kalau Tuhan berikan glory dalam jiwa kita, kita penuh dengan cinta kuasa Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Ada glory dalam jiwaku. Siang malamku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Amin. Glory dalam jiwaku, jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Siang malamku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku, jiwaku. Ada glory dalam jiwaku, jiwaku. Siang malamku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku, jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Siang malamku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku, jiwaku. Ada glory dalam jiwaku, jiwaku. Siang malamku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku.
jiwaku, ada glory dalam jiwaku, jiwaku. Siang malamku penuh dengan cinta kuasa-Mu, ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku, jiwaku, ada glory dalam jiwaku. Siang malamku penuh dengan cinta kuasa-Mu, ada glory dalam jiwaku, glory, glory. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji, glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji, glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji, glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji, hallelujah. Hallelujah, puji, hallelujah. Oh, kita menyanyikan pujian ini adalah pujian kemenangan, pujian glory. Apapun masalah yang kita hadapi, tapi ketika kita menyanyi, Tuhan berikan pujian kemenangan. Tuhan berikan satu kekuatan untuk kita bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Itu sebabnya tunjukkan kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan Tuhan pada pagi hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita kembali nyanyikan pujian ini. Ada glory dalam jiwaku, glory, glory, haleluya, amin. Mari semua berkata-cita. Glory dalam jiwaku, jiwaku, ada glory dalam jiwaku. Siang malamku penuh dengan cinta kuasa-Mu, ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku, jiwaku, ada glory dalam jiwaku. Siang malamku penuh dengan cinta kuasa-Mu, ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku, jiwaku, ada glory dalam jiwaku. Siang malamku penuh dengan cinta kuasa-Mu, ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku. Siang malamku penuh dengan cinta kuasa-Mu, ada glory dalam jiwaku, glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji, glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji, glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Sekali lagi. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Hallelujah, puji. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Tuhan berikan glory dan Tuhan berikan kemenangan bagi kita. Itu sebabnya kita mau tetap seru untuk kita memuji, menyembah nama Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Haleluya. Mari kita akan bersukacita ketika kita memuji, menyerukan nama Tuhan. Glory,
glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, serukan, hey hey. Oh Yesus Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey hey. Oh Yesus Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa, amin, akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, haleluya. Serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey hey. Oh Yesus Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa, amin, akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kembali kita akan merasa, haleluya, merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kembali katakan, kita akan merasa, haleluya, merasa bahagia bila kita sembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. 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 Haleluya. Pagi hari ini kita merayakan, pagi hari ini kita bernyanyi, menyembah. Sebab ada sukacita ketika kita menyembah Dia, menyembah Raja di atas segala raja. Bagaimana ketika orang Majus ketika datang menyembah kepada pribadi Yesus sebagai Raja, ada satu kesukaan besar. Dia tidak perhitungkan kelelahan apapun harga yang sudah dikeluarkan, dibayar. Tapi ketika sudah menyembah pribadi Raja itu, ada satu
kesukaan. Itu sebabnya mari kita mau tetap memuji, menyembah Tuhan, menyanyi Tuhan sampai pribadi Tuhan datang. Tuhan datang di atas awan dan saya berikan kesempatan bagi sidang jemaat yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tuhan datang di atas awan. Ada pertemuan di udara. Kapan Yesus kembali? Haleluya. Tuhan datang di atas awan. Datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah. Angkat kita semua. Tuhan datang. Tuhan datang di atas awan. Datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah. Angkat kita semua. Tuhan datang. Tuhan datang di atas awan. Datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah. Angkat kita semua. Tuhan datang. Tuhan datang di atas awan. Datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah. Angkat kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan sudah tolong keberadaan Ibu Miriam. Ya Tuhan sudah sembuhkan. Mari tetap memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mujizat Tuhan pasti boleh terjadi dan kita alami. Kembali masih saya berikan kesempatan bagi sidang jemaat masih mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Haleluya. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah. Angkat kita semua. Tuhan datang. Tuhan datang di atas awan. Datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah. Angkat kita semua. Tuhan datang. Tuhan datang di atas awan. Datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah. Angkat kita semua. Kalau bunyi sama-sama, kalau bunyi sangkakala, haleluya. Merindu kalau namanya dipanggil ada. Kita semua merindu. Sebabnya kita masih ada dalam perjuangan
berada di tengah-tengah dunia ini mempersiapkan hidup kita untuk kita bisa menuruti dan melakukan kehendak Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan segera mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ya, kita melihat keadaan dunia, keberadaan sana sini, ya seakan-akan tiba akan hari yang terakhir itu. Dan kita semakin merindu untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita boleh bersama-sama gerak dengan pribadi Tuhan. Tiba saatnya hari terakhir. Haleluya. Hari terakhir. Banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mujizat demi namanya. Kembali tiba saatnya, hari terakhir. Banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Haleluya. Tiba saatnya. Mari, selagi waktu Tuhan masih berikan, kita mau mempersiapkan hidup ini untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Sebab sudah tiba saatnya kita ada di penghujung zaman ini. Kepada Yesus mereka bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat demi namanya. Sekali lagi, tiba saatnya, hari terakhir. Banyak orang yang berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan,
katakan bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut. Sekali lagi, bukannya orang yang berseru. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Biar pada hari yang terakhir bukan sekedar kami mengetahuinya, namun menjadi suatu fokus hidup kami untuk kami memperhatikan sejauh mana pengiringan kami, apakah Engkau temukan sebagai penurut Engkau ya Bapa. Sebabnya pada pagi hari ini kembali kami menyediakan bejana hidup ini untuk Kau nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami menurutinya. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dimanapun kami duduk dan berada, termasuk dengan anak-anak kecil yang masih bersama-sama dengan kami. Engkau juga bisa berbicara kepada mereka. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami, dan damai sejahtera-Mu menguasai kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersama dengan istri saya menyampaikan salam bahagia kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dari Ibu Gembala, kiranya tentu Tuhan akan menyehatkan terus, mengawal, mendampingi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan di tempat ini. Dan juga tak lupa yang mungkin mengikuti secara streaming di rumah masing-masing, karena mungkin kondisi fisiknya tidak memungkinkan atau apapun yang menjadi kendala, namun kiranya tetap mengalami suatu persekutuan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan sebagaimana yang kita tahu mungkin ya, karena seringkali diperdengarkan ataupun membaca, kita sudah berada pada zaman akhir di ujungnya, ya, ujung dari zaman akhir. Namun biar tidak hanya menjadi suatu pengetahuan, namun kita benar-benar menjadi kehidupan yang mempersiapkan diri. Tentu sudah membaca dan juga melihat bagaimana firman Tuhan sudah mengatakan hari yang akhir akan datang masa yang sukar, sulit, ya. Tentu dalam berbagai hal, tidak semata yang secara materi, tetapi dalam terutama bagaimana kehidupan umat Tuhan khususnya boleh makin menjadi kehidupan yang mencintai Tuhan, bukan mencintai dunia ini, menjadi kehidupan yang makin mengalami Tuhan, bukan hanya menjadi suatu fantasi akan Tuhan itu,
Nah, sebabnya ini pergumulan kita yang tidak mudah. Ya, sementara kita menjalani hari-hari yang tidak mudah. Namun tentu bukan hanya kita yang mengalami. Seluruh dunia tentu akan mengalami hal-hal yang tidak mudah. Kalaupun mungkin ada kehidupan-kehidupan yang mengalami suatu keadaan yang secara ekonomi baik, secara rumah tangga baik, secara pekerjaan apapun baik, namun toh mata bisa melihat keadaan sekeliling yang tidak sebagaimana yang dialami, tentu akan menimbulkan suatu keadaan yang juga tidak menyenangkan tentunya, ya, dengan segala berita-berita yang makin membuat manusia bisa miris. Nah, mari saudara yang kasih Tuhan, ialah kita menjadi kehidupan anak-anak Allah yang makin dekat dengan Allah. Makin kita hidup di dalam pengudusan, makin tidak mencintai dunia, nanti kita akan makin bisa menghayati kehadiran Allah. Kita sebagai bait suci, Allah hadir tentu, ya. Allah ada, dikatakan bait suci. Maka kita akan bisa merasakan kehadiran Allah. Semakin kita hidup di dalam pengudusan, semakin kita tidak mencintai dunia. Seringkali kita membaca, atau mungkin saudara membaca atau saudara mendengar, pada zaman Nabi Yesaya dikatakan manusia yang di bumi itu hanya setitik air dalam ember, dalam timba, atau sebutir debu pada neraca. Yang manusia ini bagikan, dan memang debu di dalam debu, begitu kecilnya. Allah itu maha besar, Allah hadir, Allah maha hadir, kehadirannya lewat Roh Kudus itu. Lalu kita berada sebenarnya di dalam suatu pantauan, dalam jangkauan Allah, Roh Kudus itu, Allah yang ada roh. Lalu memantau kita, kita begitu kecilnya. Namun seringkali kita tidak bisa merasakan, tidak mengalami Allah yang hadir itu. Begitu besarnya, ya. Bumi ini begitu, ya, dan manusia di dalamnya. Bumi aja kecil, bagian dari jagat raya yang luar biasa besarnya. Sebabnya kita mulai belajar, ya, memang itu kehendak Tuhan untuk kita hidup di dalam kekudusan. Kita tidak makin mencintai dunia, toh dunia akan hancur, akan diperbaiki bagaimanapun juga, akan hancur dunia ini sedang lenyap, sedang hancur. Semoga dan harus kita perjuangkan menjadi kehidupan-kehidupan yang mengalami, merasakan, menghayati hadirnya Tuhan. Dan kita makin akan terkontrol kehidupan kita. Kita bisa membaca bagaimana perlakuan manusia terhadap sesamanya, bisa melihat lewat konten, lewat berita-berita, perlakuan manusia kepada sesamanya. Nah, kita melihat satu tayangan juga bagaimana terjadi suatu persahabatan di dunia fauna, ya, antara yang beda jenis itu bisa terjadi suatu persahabatan. Mungkin pernah ada yang melihat sebagian bagaimana, ya, anjing bisa bersahabat dengan ayam, beda, ya, antara burung dengan binatang lain itu bisa bersahabat, terjadi saling canda, terjadi saling membantu dan sebagainya. Tapi manusia dewasa ini bisa saling tidak senang, saling membenci, saling marah, saling membunuh. Bukan hanya yang di luar keluarga daging, yang dalam satu ikatan daging pun bisa terjadi dan banyak terjadi.
Dan menjadi suatu keprihatinan tentu banyak kehidupan muda remaja yang mengakhiri hidupnya. Yang suami istri bersama-sama mengakhiri hidup. Miris dunia ini, bukan sesuatu yang harus kita lewatkan, hal-hal yang Tuhan pertontonkan dengan dunia yang makin terbuka sekarang. Nah, mari kita melihat di dalam hubungan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru dengan pengikutnya. Dia bisa sebagai gembala yang baik, dan pengikutnya sebagai domba-dombanya. Kemudian dia sebagai guru dan pengikutnya sebagai muridnya, dan itu ditegaskan di dalam Matius pasal 28 untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus, muridnya. Dan yang ketiga, hubungan dia sebagai, atau dia dengan pengikutnya disebut sebagai sahabatnya. Ini mengenai persahabatan ini sebenarnya di dalam perjanjian lama juga banyak disebutkan. Saudara mungkin pernah membaca persahabatan Daud dengan Yonatan, persahabatan antara seorang raja dengan raja, suatu kelompok penduduk ya, dengan orang Israel, jadi suatu persahabatan. Itu manusia ya sesama bisa bersahabat. Namun juga kita melihat bagaimana mereka ada yang terjadi saling membunuh juga. Nah, tapi kita melihat di dalam perjanjian baru ini, Yesus menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Dia secara langsung, dia menyatakan diri, aku gembala yang baik. Kemudian dia sebagai guru juga dia menyatakan secara langsung, aku sebagai guru. Tapi antara hubungan sahabat, Tuhan tidak secara langsung menyatakan bahwa dia sahabatnya. Tetapi dia mengakui murid-muridnya sahabat-sahabatnya. Tapi dari pihak Tuhan Yesus, dia tidak menyatakan diri, aku sahabatmu. Tapi kita bisa dengan PD ya, dengan nyanyian yang sering kali kita ada nyanyian, ada sobatku yang setia yang tidak pernah meninggalkanku. Di saat aku susah, di saat aku sendirian, ya, dia selalu menemaniku. Dia mengakui ya, Yesus sebagai sahabatnya. Ya, terpuji nama Tuhan. Kita akan lihat di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 11. Ini pengakuan secara langsung. Akulah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Ya, tolong bacakan, boleh, tidak mengapa. Ayat 11 saja, ayat 11. Akulah gembala yang baik. Ya. Gembala yang baik. Berikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya. Yesus menyatakan secara langsung, aku gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya atau mempertaruhkan jiwanya bagi domba-dombanya. Ya. Secara langsung menyatakan. Kemudian dia sebagai guru, Tuhan juga menyatakan secara langsung, akulah guru. Ya, kita baca dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Akulah guru dan Tuhan. Ya. Secara langsung Tuhan Yesus menyatakan, akulah guru Tuhan. Tapi dalam persoalan persahabatan, Tuhan Yesus tidak menyatakan, aku sahabatmu. Ya. Tapi dia hanya menyebut, mengakui,
kamu sahabat-sahabatku. Waktu ini kita baca. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Memberikan nyawanya atau mempertaruhkan jiwanya pada sahabat-sahabatnya. Terus, kamu adalah sahabatku. kamu adalah sahabatku. Ya, langsung. Jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, terus. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ya. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Ya, terima kasih. Ya, membaca di sini, Yesus sudah menyatakan diri, aku sahabatmu. Tapi kita bisa membuat nyanyian, ya kita punya satu sahabat satu-satunya, ya Tuhan Yesusnya. Ini luar biasanya Tuhan. Antara gembala dan domba itu ada suatu jenjang, ada suatu level tertentu yang terpisahkan. Antara guru dan murid juga ada. Juga antara sahabat. Di sini, kalau Yesus mengakui murid-muridnya sebagai sahabatnya, nah, apakah sahabatnya itu mengakui Yesus sebagai sahabat? Tentu memang ini tidak secara tertulis. Tapi murid-murid membuktikan bahwa Yesus adalah sahabatnya. Sekalipun tidak melalui mulut. Tidak ada saudara membaca pengakuan murid, Yesus engkau sahabatku. Baru kita, zaman kita saja, kita dengan nyanyian kita bisa mengakui Yesus sahabatku. Saat aku susah, saat aku sendirian, engkau selalu menemaniku. Persahabatan ini ukurannya ya saat susah, saat sendiri ada yang menemani. Kalau kita menempatkan Yesus sebagai sahabat hanya saat kita susah, hanya saat kita sendirian, dia menjadi teman kita, terlalu posisinya terlalu rendah. Ya. Kalau ukuran dari Alkitab, seorang sahabat di sini, dia mempertaruhkan jiwanya, mempertaruhkan, menyerahkan nyawanya. Dan bagi sahabat juga, dia memberikan, memberitahukan apa yang Bapa ingin sampaikan, apa yang Bapa rencanakan, diberitahukan semuanya. Nah, tentu di dalam persahabatan sesama di antara kita, ada yang begitu dia bisa menyampaikan segala sesuatu kepada sahabatnya. Sampai begitu jelas ya yang disampaikan persahabatnya, dan dalam persahabatan itu bisa begitu memperhatikan kepentingan sahabatnya. Bukan hanya menemani saat waktu sendiri, wah ada teman nih. Bukan hanya menemani waktu dalam kesusahan, tentu itu termasuk. Tapi di sini sampai dia mempertaruhkan jiwanya, sampai menyerahkan nyawanya. Nah, hubungan persahabatan sebenarnya nanti kita akan lihat, sekalipun tidak dengan ucapan mulut kita atau dengan nyanyian sekalipun, namun kita mengakui Yesus sahabat kita, harus dalam suatu pembuktian nanti. Yesus akan dia tidak menyatakan aku sahabatmu. Tidak, dia dikembalikan kepada
yang diakui sebagai sahabat, apakah juga memperlakukan Yesus sebagai sahabatnya? Serahkan kembali. Ya. Sekali lagi, bukan hanya sebatas syair lagu, nyanyian, perkataan, Yesus engkau sahabatku. Harus ada pembuktian bahwa benar Yesus adalah sahabat kita juga. Dia sudah memperlakukan kita sebagai sahabatnya. Dalam persahabatan, kita juga memperlakukan Yesus sebagai sahabat kita. Dalam konteks ini ya, dalam hubungan ini ada hubungan gembala, baik dengan domba-domba, ada hubungan guru dan murid. Puji nama Tuhan. Nah, model persahabatan antara Yesus dengan murid-muridnya itu mengambil model Abraham. Abraham yang dikatakan sebagai sahabat Allah. Tadi kita sudah baca. Dikatakan ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau ada suatu persyaratan. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini menuntut suatu klasifikasi yang tinggi untuk menjadi sahabat dari Tuhan Yesus. Jikalau kamu melakukan sahabat, ya, kamu adalah sahabat-sahabat. Nah, tapi kita kembali, ya, ini mengambil model persahabatan Allah dengan Abraham. Abraham diakui sebagai sahabat Allah. Atau dalam terjemahan lain, yang kukasih, yang dikasih oleh Allah. Kita bisa membaca dalam Tawarikh pasal 20. 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Mudah-mudahan di sini anak-anak kenal ya kitab Tawarikh. Sebab saya pernah melihat di mana dalam suatu ibadah anak-anak sementara orang tuanya mungkin sibuk lagi mendengarkan firman Tuhan, anaknya sibuk main game di HP-nya. Mudah-mudahan tidak hanya kenal tokoh-tokoh yang anak-anak sekarang dengan tokoh-tokoh animasi yang dikenalnya, tapi mengenal juga kitab-kitab dalam Alkitab. Ya, ada 39 perjanjian lama, kitab 27 perjanjian baru, kitab. Bisa mengenal harus, dan tokoh-tokohnya dikenal. Dan sampai anak-anak kita nggak kenal tokoh-tokoh Alkitab, tapi tokoh-tokoh animasi kenal luar biasa. Nah, ini salah satu tokoh. 2 Tawarikh 20, kita baca ayat yang ke-7, kita baca ayat langsungnya ya. Kita tidak membaca secara keseluruhan. Dua Tawarikh pasal 20 ayat yang ke-7. Bukankah engkau Allah kami yang mengharau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya. Sahabat yang menyatakan nih dari penulis ya, sahabatmu selama-lamanya. Ya, ini dari nah, kemudian kita baca lagi Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8. Ya, saya tunjukkan aja. Yesaya 41 ayat yang ke-8. Kita baca. Ini sahabat dikatakan dengan yang kukasihi. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Keturunan Abraham yang kukasihi, atau sahabat Allah, yang menjadi sahabat Allah. Nah, kemudian saya tutup di dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua ayat 23. Saya baca dulu ya biar kita mengenal.
Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-23 dulu. Dengan jalan demikian, Ya, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. ya. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ayat 21 kita di atasnya. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ya, ayat 23, 22, maaf. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, terima kasih. Ini. Jadi persahabatan yang dikemukakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, dia mengambil model sahabatan Allah dengan Abraham. Abraham disebut atau diakui sebagai sahabat Allah, ya, karena imannya disertai dengan perbuatannya. Kata sahabat ini dalam Yesaya 41 tadi juga disebutkan yang kukasihi atau yang Allah kasihi, yang Allah kasih, ya, kasih Allah kepada Abraham. Jadi dalam persahabatan ini persoalan kasih ini, ya, kasih Allah kepada Abraham dibuktikan dalam banyak hal. Antara lain ini yang seringkali kita dengar, penggenapan janji tentang keturunan melalui Ishak. Sekalipun untuk penggenapan janji itu Abraham harus menunggu cukup lama waktu. Namun tetap Allah dengan kasih dia genapi janji tentang keturunan itu melalui Ishak. Kemudian juga pemberitahuan tentang apa yang Allah akan kerjakan kepada Sodom dan Gomora. Allah juga beritahukan kepada Abraham. Bagi sahabatnya diberitahu ini. Ini aku akan mengerjakan sesuatu kepada Sodom dan Gomora di mana Lot keponakan Abraham ada di sana. Allah beritahukan lebih dahulu. Nah, tadi dalam persahabatan kasih itu timbal balik. Allah begitu mengasihi Abraham. Jadi janji keturunan. Di pasir di laut, di bintang-bintang di langit, ya. Tapi sekian lama dia tunggu-tunggu. Namun tetap Allah menggenapi melalui Ishak. Kemudian juga diberitahukan apa yang akan direncanakan atas Sodom dan Gomora. Diberitahu kepada Abraham. Sehingga Abraham ini juga membuktikan dia mengasihi Allah dengan luar biasa, ya. Yaitu dengan menuruti segala yang diperintahkan. Saudara bisa membaca kisahnya, apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham, lalu dituruti. Dan pada puncaknya, Allah perintahkan untuk mengorbankan anaknya Ishak. Itu pun dia turuti. Luar biasa. Jadi bukan sekedar disebut dia sebagai sahabat Allah. Memang ada pembuktian bahwa Abraham memang layak disebut sebagai sahabat Allah. Layak sebagai kehidupan yang dikasihi oleh Allah. Kemudian kita bahas dalam perjanjian baru. Yesus pun bisa memperlakukan murid-muridnya sebagai sahabat-sahabatnya. Dari pihak Yesus, Tuhan kita itu sudah membuktikan dia menyerahkan nyawanya. Dia mempertaruhkan jiwanya para murid-muridnya. Dan dia beritahukan segala rencana Allah. Apa-apa yang akan terjadi, diberitahukan semua, diberitahukan. Kita puji nama Tuhan. Nah, sebagai murid harus membuktikan bahwa dia layak
bahwa dia yang sebagai kehidupan yang disebut, yang diakui sebagai sahabat dari Tuhan Yesus. Murid-murid pada zamannya, mereka pun telah mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka telah menyerahkan nyawa mereka demi Tuhan Yesus. Segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dituruti semuanya. Memang mungkin ada satu atau banyak orang juga yang tidak menuruti, namun secara global murid-murid Tuhan Yesus, mereka mempertaruhkan nyawanya demi guru, demi sahabatnya, demi Tuhan Yesus itu. Mereka pertaruhkan nyawanya. Kalau kita membaca kisah-kisah kematian dari para murid Tuhan Yesus, tragis kematiannya. Nah, terus turunannya yang banyak, kehidupan yang menjadi murid-murid dari Tuhan Yesus, mereka mempertaruhkan jiwanya. Dengan tragis di dalam kematiannya. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, boleh menjadikan semua bangsa muridku, ya. Mereka menyebar apapun yang dihadapi, penganiayaan demi penganiayaan, penderitaan demi penderitaan. Mereka menderita, ya, sampai kematian, apapun yang dihadapi, yang dialami. Mereka telah membuktikan bahwa mereka adalah sahabat-sahabat dari Tuhan Yesus. Sekarang ke kita yang sering kita menyanyikan Tuhan Yesus sahabat kita. Yang kita perlukan, dia menemani kita saat kita susah. Menemani kita saat kita sendiri. Apakah kita bisa merasakan bagaimana kepedihan hati Tuhan Yesus melihat umatnya sekarang? Ya, ada ayat dikatakan, kalau anak manusia datang, apakah dia menjumpai iman di bumi? Adakah keprihatinan kita kalau dia datang, dia memperhatikan adakah iman-iman pada kita sekalian? Iman adalah suatu bentuk penurutan kepada kehendak Allah. Apakah kita bisa merasakan apa yang dia rasakan? Seringkali kita maunya Tuhan tahu apa yang kurasakan, tahu apa yang kualami, tahu apa yang kuderita. Tuhan memikul apa yang sedang kutanggung dan sebagainya. Itu kita. Bagaimana sebagai seorang sahabat kita bisa memikul apa yang menjadi beban Tuhan Yesus. Kita dapat merasakan bagaimana dia begitu mengasihi sama manusia yang sudah ditebusnya itu. Tuhan sudah memperlakukan kita sebagai sahabatnya. Dia pertaruhkan nyawanya, dia pertaruhkan jiwanya untuk kita. Dan tidak sedikit yang mendapatkan pemberitahuan dari Tuhan, rencananya atas kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam masyarakat. Tuhan banyak beritahuan kepada kita. Saudara hitung, sudah berapa tahun kita menjadi Kristen, firman Tuhan selalu diberikan, apapun diberikan, diberitahukan rahasianya. Dan dia pertaruhkan nyawanya, dia pertaruhkan jiwanya untuk kita. Seorang sahabat dari Yesus, apa yang sudah kita berbuat untuk dia? Apa kita sudah mempertaruhkan jiwa kita untuk dia? Kita jangan egois ya. Hanya mengakui Yesus saat kita dalam kelemahan, dalam kekurangan, dalam kesendirian, dalam kesusahan.
oh aku punya sahabat yang setia. Itu sudah waktu awal murid-murid sudah melakukan hal yang keliru, ya. Saat Tuhan Yesus menghadapi proses penyaliban, lari semua murid Tuhan Yesus, kabur semuanya. Itu kenyataannya. Sampai terjadi penyangkalan oleh Petrus pun. Waktu belum menghadapi apa-apa, ya. Mereka luar biasa. Namun toh mereka juga akhirnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lanjut di dalam menjalankan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, mereka baru menghadapi. Namun ada pengalaman bahwa murid-murid Tuhan Yesus pun lari, kabur saat Tuhan Yesus menghadapi proses kematiannya di Getsemani itu, lari. Nah, mari sudah yang kasih Tuhan, ya, dia sudah mempertaruhkan nyawanya, jiwanya untuk kita. Dan kita sudah beritahukan, ya banyak, kita sudah diberitahu. Ini masa akhir ini, masa yang sukar sulit. Dan banyak yang sudah dibukakan rahasia firman Tuhan oleh hamba-hambanya yang melayani di tempat ini. Sudah ingat banyak yang sudah dia kerjakan untuk kita. Sekarang kita sebagai sahabat, sudahkah kita berani mempertaruhkan nyawa kita untuk dia? Ya. Dan sekali lagi, pengakuan kita, ya Tuhan tidak memaksa, kamu sahabatku. Tapi dari pihak kamu, apakah kamu mengakui Yesus sebagai sahabatnya? Jangan berhenti di ujian. Dan berhenti di perkataan, harus ada suatu pembuktian. Yaitu dengan menyerahkan nyawa. Atau mempertaruhkan jiwa untuk Tuhan. Mari. Hari-hari yang di ujungnya akhir zaman ini, kita pertaruhkan jiwa kita untuk Tuhan Yesus. Di dalam nyawa atau dalam jiwa, ini terdapat pikiran, perasaan. Ini yang membentuk, yang menghasilkan kehendak. Sekarang kita bisa menghindar, ya. Kalau katakanlah karena Tuhan Yesus ada ancaman yang untuk dibunuh, untuk dicelakai, masih bisa menghindar. Dan tentu kalau masih menghindar. Kita secara fisik relatif tidak ada yang mengancam nyawa jiwa kita. Tapi tetap kita harus berani mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan jiwa. Di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan yang menghasilkan kehendak atau keinginan. Kalau kita menyerahkan jiwa, berarti kita menyerahkan kehendak kita, menyerahkan keinginan kita untuk diganti dengan keinginan kehendak Tuhan. Mungkin tidak mengalami pembunuhan secara fisik. Kalaupun ada, ya Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Namun kita harus berani mempertaruhkan jiwa kita. Di dalamnya ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan yang menghasilkan kehendak, keinginan. Ini yang kita serahkan, kita taruhkan, kita pertaruhkan kepada Tuhan. Diganti dengan kehendaknya Tuhan, dengan keinginannya Tuhan untuk dilakukan. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus dia mempertaruhkan jiwanya, menyerahkan nyawanya untuk kepentingan. Kalau dalam penggembalaan untuk kepentingan domba-dombanya, di dalam persahabatan untuk sahabat-sahabatnya, dia pertaruhkan untuk kepentingan. Nah, kita harus berani menyerahkan kehendak kita, keinginan kita. Itu ada nyawa di dalamnya ada nyawa, di dalamnya ada kehendak dan pikiran, ada perasaan, pikiran-perasaan yang menghasilkan kehendak. Kita berani menyerahkan kita untuk kepentingan Tuhan.
Kalau dari pihak Tuhan, dia sudah melakukan segala hal untuk kepentingan kita dengan mempertaruhkan nyawanya, dengan diberitahukan apa rencana Allah atas kehidupan manusia. Sekarang dari pihak kita boleh menyerahkan nyawa, menyerahkan jiwa kita, menyerahkan kehendak keinginan kita untuk kepentingan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Nah, apa kepentingan Tuhan? Kepentingan gak ada yang lain. Dia hanya mau menyelamatkan. Dia menghendaki agar semua, tidak seorang pun yang binasa, tapi semua berbalik, bertobat kembali kepada Allah. Itu kepentingan Allah. Keselamatan itu kepentingan Allah. Nah, Rasul Paulus menasihati biar kita tidak hanya mencari kesenangan sendiri, kesenangan orang lain untuk apa? Untuk membangun. Tidak hanya mencari, hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Bagaimana Tuhan juga diserahkan nyawanya untuk kepentingan kita. Kita pun mau menyerahkan jiwa kita untuk kepentingan Tuhan. Apa kepentingan Tuhan? Dia hanya mau menyelamatkan kepentingan Tuhan itu. Dan kita boleh terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan harus semua terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dalam rencana yang besar, yaitu keselamatan. Mulai dari diri kita. Perhatikan benar-benar keselamatan hidup kita. Yang terkecil dari kita, nikah, rumah tangga, keluarga besar. Ini harus menjadi fokus kita. Harus terlibat di dalam rencana Tuhan untuk menyelamatkan. Termasuk dengan keberadaan gereja di tempat ini. Dalam rencana keselamatan manusia. Dan semua terlibat di dalamnya. Hingga tidak mencari atau memperhatikan hanya kepentingan diri sendiri, kepentingan orang lain untuk membangun, untuk keselamatan. Ya. Mungkin kita tidak dipanggil menjadi seorang penginjil, seorang pemberita dengan verbal, dengan ucapan, dengan perkataan, yang kita menyampaikan tentang Yesus. Ya, tapi dari hasil kehidupan-kehidupan yang diselamatkan, orang yang harus bisa melihat. Ini loh orang-orang yang diselamatkan itu seperti ini contohnya. Masuk dalam pemuritan, mengalami proses pembaharuan demi pembaharuan. Ini nanti tampilnya di mana? Kelihatannya di mana? Sekeluar dari tempat ibadah ini, kita keluar di rumah ini. Nanti harus tampil ini orang-orang yang diselamatkan. Contohnya orang bisa melihat orang-orang yang diselamatkan seperti apa. Kehidupan-kehidupan yang terus mengalami keubahan. Orang-orang yang tidak memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan orang lain, keselamatan orang lain. Nih, di luar nanti orang melihat. Ini loh contoh orang-orang yang diselamatkan. Bukan hanya label kekristenan. Keberagamaan kekristenan. Bukan hanya itu. Sekarang pun orang jarang yang ke gereja membawa Alkitab, mungkin nggak kelihatan. Ya. Karena Alkitabnya ada di HP ini. Tidak mengapa. Tapi di dalam perilakunya, dalam perkataannya, dalam tindakannya, orang harus melihat ini loh orang-orang yang diselamatkan. Untuk mendorong orang lain bisa diselamatkan. Mereka akan menanyakan, kok kamu bisa seperti itu? Ya, dalam pekerjaan semuanya berlaku tidak benar, berlaku curang, Anda tetap bisa ya dengan integritas yang baik. Gimana mungkin ya dalam suatu pergaulan ya perselingkuhan itu sudah menjadi gaya hidup sekarang, mungkin Anda tetap dengan kesetiaan pasangannya, dengan cintanya kepada pasangannya.
Di tengah-tengah orang begitu mudahnya melontarkan hal-hal yang tidak benar, tetap kita di dalam kebenaran akan teruji di luar ini. Orang harus bisa melihat. Karena kita menjadi alatnya Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan untuk keselamatan. Nah, ini kepentingan Tuhan yang harus menjadi konsen kita, menjadi fokus hidup kita. Aku mau serahkan. Mungkin tidak menyerahkan sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, tidak. Tapi tetap hidup kita. Dimanapun saudara berada, kita serahkan nyawa kita, jiwa kita kepada Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Ya, tetap menjaga kehidupan yang bertanggung jawab di dalam pekerjaannya, berintegritas. Ya. Jadi kehidupan yang bisa diteladani dalam perkataannya, dalam perilakunya, dalam sikapnya, dimanapun itu berada. Tidak mudah ya, untuk kita bisa membuktikan bahwa kita adalah sahabat Allah. Kita bisa mengakui, saya harus dibuktikan itu. Kita berani menyerahkan nyawa kita untuk sahabat kita. Ya apa? Tuhan Yesus. Demi apa? Demi kepentingan. Kepentingannya apa itu? Keselamatan jiwa. Kita baca dulu dalam Roma pasal yang ke-15. Roma 15. Roma 15 ayat 1 sampai ke-5 itu boleh kita baca. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Mungkin ada yang kita kenal dalam kelemahan rohani. Topang mereka. Ya. Jangan kemudian terjadi suatu penghakiman. Ya. Seringkali dalam kekristenan begitu. Seseorang yang sakit, seseorang yang mengalami sesuatu. Justru terjadi penghakiman di situ. Ya. Tidak. Angkat mereka. Jadi seorang sahabat yang bisa memperhatikan kepentingannya. Mereka sedang dalam keadaan lemah. Dekati mereka. Dukung mereka di dalam doa. Mungkin kelemahan-kelemahan yang lain. Ya, kemudian ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Iya. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Ya, di dalam nikah kita. Suami istri mencari kesenangan. Ya apa? Suami mencari kesenangannya sendiri, istri mencari kesenangannya sendiri. Tidak. Harus memperhatikan kesenangan sesama. Siapa istri kita? Siapa suami kita? Siapa anak kita? Siapa orang tua kita? Kita mencari untuk kesenangan mereka. Untuk apa? Untuk membangun. Kita bisa seorang suami hanya melakukan untuk kesenangan kita sendiri. Mungkin dengan hobi-hobinya, mungkin dengan kegiatan apapun yang dilakukan. Ya, tapi mari kita mulai belajar. Kita memperhatikan kesenangan sesama kita, pasangan kita. Untuk apa? Untuk membangun. Ya, contohnya siapa? Ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ya. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ya, sampai ayat 3 aja. Dan seterusnya, sudah bisa membaca. Contohnya Kristus, dia tidak mencari kesenangan sendiri. Puji nama Tuhan ya. Kemudian saudara bisa membaca juga dalam Filipi pasal yang kedua. Ya. Filipi 2. Kita baca ayat 1 ayat yang keempat. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, Terus ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
Karena itu, Ya. sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu satu sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Ya, terus. atau puji-pujian yang sia-sia. Ya, Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. ya, 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, terima kasih. Penting orang lain juga. Dalam sidang jemaat ini, kita perhatikan kepentingan ramai. Untuk apa? Untuk membangun. Untuk apa? Untuk keselamatan. Terpuji nama Tuhan. Nah, Rasul Paulus, dia juga bahkan lebih lagi. Dia menasihati sampai dimatikan itu yang duniawi. Kalau sesuatu yang duniawi dimatikan. Kalau menghidupkan yang duniawi, standar hidup menurut kehendak manusia daging, berarti dia menjadi sahabatnya dunia. Nah, untuk menjadi sahabat Allah, sampai menyerahkan nyawa, menyerahkan jiwa, Rasul Paulus menasihati harus dimatikan itu yang duniawi. Kalau yang duniawi dimatikan, nanti yang kehendak Allah itu yang dimunculkan, itu yang dilakukan. Kita baca di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kolose 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Manusia baru. Ya, Karena itu, matikanlah dalam tubuhmu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, ya. kenajisan, Terus? hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, terima kasih. Jangan sampai harus dimatikan. Kita serahkan nyawa kita, kita pertaruhkan jiwa kita. Bahkan di sini sampai dimatikan ya untuk kepentingan Allah. Kepentingan sahabat kita. Yesus Tuhan sahabat kita. Untuk kepentingannya dalam rangka keselamatan, menyelamatkan. Ya. Nah, kalau menghidupkan yang duniawi tidak dimatikan, ini ya, yang duniawi ini standar hidup yang hanya menuruti kehendak manusia. Kehendak manusia daging. Itu keinginan duniawi ya. Kalau yang duniawi ini dihidupkan, yaitu standar hidup yang menuruti kehendak manusia daging, ini berarti menjadi sahabat dari dunia. Dan ini otomatis menjadi musuh daripada Allah. Tetapi yang menjadi sahabat Tuhan Yesus, dia yang mempertaruhkan jiwanya, menyerahkan nyawanya, bahkan sampai mematikan yang duniawi. Apa itu yang duniawi? Standar hidup yang menuruti kehendak manusia daging itu duniawi. Ini harus dimatikan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi benar sebagai sahabat Allah yang berani menyerahkan nyawa, yang berani mempertaruhkan jiwa itu. Supaya kehendak Allah itu yang dihidupi, yang dilakukan. Dan Tuhan bukan semena-mena mengajarkan kita ini. Dia sudah berikan Roh Kudus untuk menolong kita. Supaya apa? Supaya tidak menjadi sahabat dari dunia, menjadi musuh dari Allah. Ini orang-orang yang tidak membinasakan, tidak mematikan yang duniawi ini, akhirnya menjadi orang-orang durhaka yang akan mendapat murka dari Allah yang akan dibinasakan. Jelas bukan sahabatnya Allah yang dibinasakan, tapi yang sahabatnya diberikan nyawanya untuk menghidupkan, untuk menyelamatkan. Nah, supaya kita tidak menjadi musuh Allah yang dibinasakan, maka kita harus mematikan yang duniawi.
kita menyerahkan nyawa, kita mempertaruhkan jiwa kita. Di dalamnya ada pikiran dan perasaan yang menghasilkan kehendak. Kita serahkan, kita ganti dengan kehendak Allah yang dihidupkan itu. Hingga kita boleh menjadi sahabat dari Allah. Dan ini yang akan membawa kepada hidup yang kekal. Ini orang berulang. Tadi nyanyian juga berkata, bukan setiap orang yang menyebut atau menyeru Yesus Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya yang melakukan kehendak Allah. Termasuk kita mengakui Yesus sebagai sahabat. Bukan hanya pengakuan, bukan hanya sebuah liturgi, bukan hanya sebuah nyanyian. Tapi satu pembuktian. Aku pun mau serahkan jiwaku untuk kepentingan-Mu Tuhan. Tidak mudah memang, itu sebabnya juga kita belajar. Itu sebabnya Tuhan berikan Roh Kudus-Nya. Tolong kita. Nah, sekarang juga dikembalikan. Sebabnya Tuhan tidak menyatakan diri. Kamu sahabat, terserah kamu mau menganggap Yesus sebagai sahabat, kembali kepada sahabat-sahabatnya. Tapi harus membuktikan. Kalau sebagai sahabat dari mengakui Yesus sebagai sahabatnya, dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk Tuhan Yesus. Dan dikembalikan. Ya, sebabnya kita baca dalam Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu, Ya, orang-orang yang tidak setia, ya. tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia Persahabatan dengan dunia yang duniawi itu tidak dimatikan. Standar hidup manusia daging tidak dimatikan. Ya, itu bersahabat. Ya, adalah permusuhan dengan Allah. ada permusuhan dengan Allah yang akan mendapat murka dari Allah yang akan dibinasakan. Jangan menjadi musuh Allah. Jangan menjadi lawan dari Allah. Gak ada gunanya. Akan dimurkai, akan mendapatkan suatu penghukuman pasti dari Allah. Akan dibinasakan. Terus, Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ya, ia menjadikan dirinya musuh Allah. ya, terima kasih. Ya, dia tidak mau mematikan yang duniawi itu. Standar hidup manusia daging itu yang dihidupkan. Itu yang akan mendapat, yang akan mengalami murka dari Allah, yang akan dibinasakan. Dunia ini yang sementara lenyap, sementara dalam proses kehancurannya, ya. Dan mungkin merasa ya, makin di sini juga makin panas juga. Tidak tahu apakah sudah bulan-bulan ini udah di sini udah makin, ya di Bogor udah makin banyak hujannya. Mana-mana melewati hujan dari Bogor juga. Tapi terasa makin panas. Apakah tahun depan sudah bertambah dingin? Teman-teman sudah mengatakan, nggak akan makin bertambah baik. Dunia sedang dalam proses kehancurannya, dalam proses lenyap. Ini firman Tuhan yang mengatakan ini sebagai menjadi danau api ini. Bukan lautan api, tapi danau api kecil. Ya kita menjadi kehidupan-kehidupan yang benar bagi sahabat-sahabat Allah, di mana Dia sudah memperlakukan kita dengan sedemikian rupa, dan kita pun membuktikan Yesus adalah sahabat kita. Kita berani mempertaruhkan nyawa kita untuk terjadi suatu persahabatan. Itu dikembalikan kepada kita. Apa kita mengakui benar Dia sahabat kita. Kalau benar, kita berani mempertaruhkan untuk kepentingan Tuhan. Anda melayani apapun untuk kepentingan Tuhan. Bukan kepentingan siapapun. Kepentingan Tuhan demi keselamatan. Apapun yang kita kerjakan untuk kepentingan Tuhan. Segala hal yang dilakukan termasuk dalam ibadah. Apapun yang dilakukan untuk kepentingan Tuhan. Untuk keselamatan manusia. Mungkin ada yang terpanggil mempersiapkan diri masuk ke sekolah Alkitab. Ingat, untuk kepentingan Allah, untuk apa? Untuk keselamatan. Kita berani mempertaruhkan. Dan yang terakhir, ya sekali lagi dikembalikan. Kamu menjadi musuh Allah atau sahabat Allah.
Musuh Allah, dia yang tetap menghidupi yang duniawi itu. Standar manusia daging itu yang dihidupkan, itu menjadi musuh Allah. Tapi kalau yang menjadi sahabat Allah, dia mau matikan, dia serahkan nyawanya, dia pertaruhkan jiwanya. Kehendaknya, keinginannya diserahkan untuk diganti dengan kehendak keinginan Allah. Yang dilakukan untuk apa? Untuk menyelamatkan. Orang yang melakukan kehendak Allah, itu yang akan tetap hidup selama-lamanya. Ini aja yang sering kali kita membaca. Yang terakhir kita baca 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kedua. Janganlah kamu mengasihi dunia Ya, dan apa yang ada di dalamnya. ya, Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. ya, dia sebagai musuh dari Allah. Ya, dia mengasihi dunia, dia bersahabat dengan dunia, dia menghidupi yang duniawi, standar manusia daging, dengan pencabulannya, dengan keserakahannya, dengan penyembahan berhalanya, dengan apapun. Manusia daging dalam segala bentuknya itu yang dihidupi, itu sebagai musuh Allah. Jadi tidak ada kasih di dalamnya. Sehingga orang bisa saling membunuh, bisa saling menjatuhkan, bisa saling membenci, dan sebagainya. Orang yang mengasihi dunia, yang menghidupi standar manusia daging, hidup itu. Terus, Sebab semua yang ada di dalam dunia, ya, yaitu keinginan daging ya, dan keinginan mata, terus, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. ya, terus, Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup terima selama-lamanya. kasih. Puji nama Tuhan. Ya. Sekali lagi, yang terakhir saya ulang, menjadi musuh Allah. Ya, sebabnya jangan lawan Allah. Menjadi musuh Allah pasti akan dibinasakan. Sama dengan dunia ini yang sedang dilenyapkan, sedang dalam proses lenyap, sedang dalam proses kehancuran, pasti bersamanya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, yang menyerahkan nyawanya, mempertaruhkan jiwanya, menyerahkan kehendak dan keinginannya diganti dengan kehendak Allah untuk dilakukan, dialah sahabat Allah. Dialah yang mengakui Allah sebagai sahabatnya, dan dialah yang akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita akan nyanyikan Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu saja. Kita senangkan Tuhan. Kalau kepentingannya itu kita penuhi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Agar aku menyenangkan-Mu. Ya, kita bergumul semuanya. Biar Tuhan dapati benar. Diakui kita sebagai sahabat-sahabatnya. Ya, dalam konteks ini, tentu Dia adalah Tuhan kita. Dia gembala yang baik bagi kita. Dia juru selamat kita. Dia Allah kita. Dalam konteks ini, Dia sahabat kita. Sekalipun Dia tidak menyebutkan aku sahabatmu, namun kita biar mengakui Dia sebagai sahabat kita dengan suatu pembuktian. Kita mengasihinya. Tuhan, ku mau menyenangkan. Ku mau menyenangkan.
bentuk kita melalui segala peristiwa. Dan Tuhan bentuk melalui peristiwa demi peristiwa. Jadi bejana di mana hormat hanya bagi Tuhan. Orang bisa melihat orang-orang yang diselamatkan cemerlang. Ku serahkan hatiku, ya, kehendak keinginan kita semua kita serahkan, biar diganti kehendak dan keinginan Tuhan. Agar aku menyenangkan, senangkan sahabat kita. Dia sudah senangkan kita. Banyak hal yang Tuhan sudah berbuat bagi kita, terutama diselamatkan jiwa kita. Menyenangkan, senangkan hatiku, hanya itu perindu menyenangkanmu. Yuk, saya ajak berjuang sama-sama. Kita pertaruhkan jiwa kita untuk Tuhan. Mari, siapa yang mau kita bangkit berdiri? Pertaruhkanlah jiwa kita. Kurangkan kehendak keinginan kita diganti dengan kehendak dan keinginannya. Menyenangkanmu. Perhatikan kepentingan Tuhan, keselamatan sesama kita. Haleluya. Ingat suami istri kita, orang tua anak-anak kita. Menyenangkanmu. Haleluya. Banyak orang-orang yang tidak berpengharapan. Apakah hati kita tidak miris melihat remaja-remaja mengakhiri hidup mereka? Orang yang mengalami kesulitan. Nah, Tuhanku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuk haleluya. Mungkin anak muda punya teman, ingat keselamatan mereka. Guru-guru sekolah minggu, ingat anak-anak sekolah minggu, ingat keselamatan mereka. Haleluya. Dia sudah banyak berbuat untuk kita. Haleluya. Agar aku menyenangkan, menyenangkanmu. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, ini hidupku. Haleluya. Ingat sidang Jumat yang saudara kenal, yang mungkin dalam keadaan sakit. Ingat mereka. Yang undur, ingat keselamatan mereka. Yang mengalami kesulitan, ingat mereka. Haleluya. Menyenangkan.
hari ini. Bapa, Engkau kunjungi mereka yang di dalam keadaan sakit. Jikalau Engkau berkenan, apapun yang diderita, Engkau sembuhkan Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah, demikian yang ada di tempat ini. Jikalau Engkau berkenan, sembuhkanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon Tuhan. Demikian mereka yang di dalam keadaan kesulitan apapun Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada mereka. Mereka yang undur, mereka yang jauh Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada mereka. Biar selalu kami dukung di dalam doa mereka Tuhan, untuk boleh kembali kepadamu pada hari-hari yang akhir, di mana tidak semakin baik yang akan dihadapi di dunia ini. Jikalau kami jauh darimu Tuhan, jika apalagi menjadi musuhmu, tidak ada yang dapat dibanggakan Tuhan, sebab akan menghadapi kehancuran. Namun biarlah Kau temukan kami sebagai sahabat-sahabat-Mu, dan Engkau selalu memberitahukan kepada kami apa rencana-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan, baik secara pribadi, di dalam nikah, dalam keluarga, dalam masyarakat sekitar, bahkan seberapa jauh Tuhan izinkan kami untuk menjangkau mereka agar berada masuk di dalam keselamatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebabnya apapun yang kami kerjakan, di dalam pelayanan apapun Tuhan, biar semuanya untuk kepentingan-Mu ya Tuhan. Karena untuk kami Engkau sudah mengerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala keberadaan kami yang belum seperti apa yang Kau kehendaki, namun masih tersisa waktu bagi setiap kehidupan kami. Kami lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan, Kau taruh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian dengan Ibu Gembala, Kau juga memberikan kekuatan, kesehatan senantiasa di dalam mengawal pekerjaan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih. Segala hormat, budi syukur hanya bagi Tuhan. Kami alihkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada yang mendapat tugas. Haleluya, puji Tuhan. Mari sidang jemaat, kita seberapa banyak kita yang ada, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman, bersyukur, dan biarlah kiranya Tuhan mengerjakan lebih lanjut melalui kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita akan angkat satu pujian. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar
Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Upah-Mu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan. Mari apapun harga yang kita bayar, kita percaya nanti satu saat kita akan menikmati upah yang Tuhan sendiri akan berikan kepada kita. Kami atas nama Gembala Kecil di tempat ini dan juga sidang jemaat yang hadir pada kesempatan siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Sukamto bersama istri yang sudah datang melayani kita pada siang hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pribadi hambanya. Puji nama Tuhan. Bagi sidang jemaat yang mau memberikan berkat untuk perayaan Natal menutup tahun 2023, silakan disalurkan kepada Ibu Ridia Munarih dan juga Ibu Cynthia, ya, kepada kedua ibu ini yang sudah dipercayakan untuk menerima uluran tangan untuk panitia perayaan Natal pada tahun 2023 ini. Mari sejemput kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan siang hari ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia begitu baik, teramat baik, Dia sahabat, Dia gembala yang baik, dan Dia juga guru. Haleluya. Tunaikan syukur padamu Yesus. Tunaikan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita mengangkat tangan, katakan segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Aku jiwa segala puji. Nanti kembali saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Sukamto menutup ibadah di dalam doa dan berkat. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini Bapa, segala aktivitas yang akan dikerjakan umat-Mu. Engkau menyertai, Engkau mendampingi, Engkau memberkati apapun yang dikerjakan, baik yang berkaitan dengan peribadatan di tempat ini maupun dalam aktivitas sehari-hari. Engkau memberkati dalam pekerjaan, dalam sekolah usaha mereka Bapa. Dan Kau nyatakan senantiasa kekuatan bagi yang sakit dimanapun mereka berada, termasuk yang dalam keadaan usia lanjut, dalam ketidakberdayaan. Bapa, sekali lagi kami mohon Bapa, Engkau menguatkan mereka dalam menyikapi keadaan yang tidak nyaman dengan kondisi fisiknya. Kuatkan mereka tetap mengasihi-Mu, apapun keberadaannya tetap mengasihi-Mu. Jikalau boleh sekali lagi Bapa, kami mohon Engkau sembuhkan mereka. Kami mohon di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus.
Engkau jamah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Bisa satu dengan yang lain, namun sebelumnya kami mohon Tuhan Kau turunkan berkat-Mu. Mari yang jemaatnya dikasih Tuhan kita angkat kedua tangan. Kiranya Kau turunkan berkat daripada-Mu ya Bapa, berkat jasmani, berkat rohani. Di dalam kasih sayang Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus. Nyata bagi kami sekalian. Kami akhiri ibadah kami. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pujaan kesembahan kami. Amin. Selamat siang bersama kita sekalian.